Baik, teman-teman, ketemu lagi dengan saya di sini, Haikal Ramadan. Nah, di video kali ini kita akan bahas soal prediksi ya untuk SNI, Pak SMP, bagian fisika dan khususnya adalah mekanika gitu ya. Nah, di modul ini teman-teman sebenarnya ada beberapa review materi. Nah, kita bakal skip aja review materinya. Ada juga latihan tiap sub materi begitu. Nah, kita bakal fokus kepada soal latihan ya atau soal prediksinya begitu. Oke, kita mulai dari soal pertama gitu ya. Nah, inilah soal terkait dengan kinematika grafik gitu ya. Nah, grafik kecepatan V terhadap waktu sebuah benda bergerak sepanjang sumbu X menunjukkan garis lurus dari 0,20 hingga 10,0. Lalu garis lurus berlanjut dari 10,0 hingga 15,-10. Berapakah jarak total perpindahan total benda selama 15 sekon? Oke, tugas kita pertama bisa menggambarkan ya titik-titik yang telah disampaikan di soal. Pertama kita bikin sebuah grafik di sini, set, ya. Pertama dia sampaikan titiknya adalah 0,20 ya. Misalkan di sini artinya 20, ini titik A misalkan, terus ke 10,0, misalkan 10,0 itu di sini, titik B. Nah, lalu garis berlanjut dari 10,0 hingga 15,-10 ya. Maka di sini kita bisa tahu X-nya 15, Y-nya itu -10. Berarti teruskan di sini. Ya, misalkan di sini -10. Nah, 15 itu di sini misalkan ya. Oke. Nah, ini titik C misalkan. Nah, berarti ini titiknya ya. Setelah itu, berapakah jarak total dan perpindahan total benda selama 15 second ya. Nah, untuk mencari jarak, teman-teman, kita bisa tuliskan pertama dia dari A ke B ya. Berarti kita bisa tuliskan di sini dia dari A ke B. Ya, berarti dia dari sini ke situ. Set. Ya. Setelah itu berlanjut ya dari 10,0 hingga -5 gitu ya, 15, -5. Berarti ini 15. Nah, berarti dia lanjut ke sini. Set. Nah, itu jaraknya ya. Oke, sebentar. Set. Ya. Pertama, kita bisa cari berapa jarak dan perpindahannya dengan menghitung luasan dari grafik ini. Ini kan adalah grafik antara kecepatannya dengan waktu. Nah, berarti kita bisa cari luasan dari ini nih, ya, dari ini. Nah, kalau untuk jadi perpindahan, maka yang di atas grafik itu positif, yang di bawah ini negatif, gitu ya. Set. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk luasan pertama, itu kan sama dengan setengah dikali 10 dikali 20 ya. Coret-coret, maka ini jadi 5 sama dengan 100 meter. Nah, untuk luasan kedua, kita bisa hitung dengan menggunakan segitiga juga nih. Luas 2 setengah dikali dengan 5 dikali dengan -10. Coret-coret, -5 sama dengan -25 meter. Nah, kalau dia perpindahan, teman-teman, nah itu dia ada tanda negatif di grafik ya. Maka sama dengan 100 dikurang 25. Itu sama dengan 75 meter. Tapi kalau jarak gitu ya, jarak ini kita ambil mutlak. Kali 100 ditambah dengan -25 ya. Kan ini jadi 125 meter. Maka kita bisa dapatkan jawaban yang tepat itulah jawaban yang B ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya teman-teman. Di sini kita punya soal terkait dengan hukum Newton ya. Dan kita punya sebuah balok A berada di atas balok B 3 kg dan balok A di lantai yang licin, maksudnya B lantai licin. Koefisien gesek statis A dengan B adalah 0,4. Balok B ditarik oleh gaya mendatar F. Berapa gaya F maksimum agar balok A dan B bergerak bersama-sama tanpa saling slip ya, atau tanpa dia hancur begitu ya. Nah, pertama kita coba gambarkan kondisi ya.
Di sini kita punya sebuah lantai. Terus kita punya balok A. Misalkan di sini masanya 2 kg. Terus kita punya balok B gitu ya. Misalkan di sini. Nah, ini adalah balok B. Nah, ini 3 kg. Nah, disampaikan bahwa balok B ini ya ditarik dengan gaya F ya. Set. Nah, ini adalah F. Nah, kita pengen cari berapa gaya maksimum ya. Pertama kita bisa analisis dulu nih. Ya, gaya gesek maksimum antara balok A dengan balok B. Nah, kalau misalkan balok A atau balok B, ini A. Kalau B bergerak ke kanan ya, maka gaya gesek yang dirasakan antara balok B dengan A itu arahnya ke kiri ya. Jadi kalau kita gambarkan itu seperti ini, set ya. Ini F gasnya. Nah, berikutnya kita bisa cari gaya normal ya. Berarti kita punya di sini gaya normal dari balok A gitu ya. Jadi kalau kita tuliskan di sini, ini ada NA begitu. Selanjutnya kita bisa cari berapa gaya gesek statif maksimum ya. Nah, ini kan sama dengan mu S kali NA. Nah, NA itu kita tahu sama dengan W ya, yaitu MA kali G. Nah, maka ini jadinya adalah 0,4 dikali M-nya 2 kali 10 ya. Kita coret-coret, maka ini jadi 8 Newton. Artinya, gaya gesek statik maksimum itu adalah 8 Newton ya. Nah, kalau kita pengen cari berapa percepatan maksimum gitu ya, maka tinggal kita gunakan hukum 1 Newton ya. Hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A maksimum. Maka ini ada F max sama dengan M kali A max ya. Sehingga A maxnya itu sama dengan F max bagi dengan M ya. Nah, F maxnya itu 8. Masanya ini adalah massa dari balok A, yaitu 2 sama dengan 4 meter per second kuadrat. Nah, maka percepatannya itu adalah 8 meter per second kuadrat. Nah, untuk mencari berapa gaya yang dibutuhkan agar dia tidak slip, maka kita tinjau secara keseluruhan ya, dengan menggunakan hukum Newton, dimana sigma F sama dengan M total dikali A ya. Nah, F sama dengan M total berarti MA ditambah dengan MB kali A maksimumnya. Nah, MA-nya itu adalah 2 ditambah 3 dikalikan dengan 4 ya. Nah, ini kan 5 kali 4, 20 Newton. Maka jawabannya adalah C. Gitu ya. Soal berkaitan dengan grafik nonlinear ya dari sebuah usaha gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita punya sebuah kasus gaya F yang bekerja pada benda 5 kg bervariasi terhadap X ya. Fungsinya ini nih. Ya, jadi gayanya itu nonlinear ya. Jika benda bergerak X0 ke X5 meter, kecepatan awalnya 0, berapakah gaya atau berapakah energi kinetik benda di X sama dengan 5 dia. Nah, untuk mencari berapa energi kinetiknya, kita bisa menggunakan konsep usaha ya. Di mana usaha itu kita bisa dapatkan sama dengan integral dari F dx ya. Nah, sehingga tinggal kita substitusikan persamaan F, batasnya itu kan dari X0 hingga X5 ya. Maka di sini jadi 5, ini 0. Maka integral dari 5, 0 dari 2X ditambah 4 dx ya. Sehingga ini kita dapatkan berapa? 2 per 2X kuadrat ditambah dengan 4X, batasnya 50. Teman-teman ingat lagi dengan konsep integral ya. Kalau kita punya Y sama dengan AX pangkat N, terus kita integralkan Y dy, nah ini sama dengan A per N ditambah 1 dikali X N tambah 1 ya, tambah sebuah konstanta. Nah, ini kalau dia integral tak tentu ya, sementara kan ini adalah integral yang kita punya batas gitu ya. Nah, ini kita geser dulu supaya tidak menutupi persamaan kita. Nah, kita tinggal lanjut aja nih ya, substitusikan nilai gitu ya. Kita dapatkan ini X kuadrat ditambah 4X
batasnya 5, 0, maka kita dapetin untuk 0 jelas 0 ya. Karena kalau kita masukkan 0 ini ke dalam persamaan semuanya, jawabannya 0. Sehingga tinggal kita cari untuk X-nya 5. Maka 5 kuadrat ditambah 4 kali 5. Nah, ini sama dengan 25 ditambah 20 sama dengan 45 joule ya. Artinya usahanya itu sama dengan 45 joule. Nah, karena kan dia bendanya diam gitu ya. Awalnya bendanya itu dia diam ya, sehingga kecepatan awalnya 0. Nah, berarti W itu kan sama dengan delta EK ya. Nah, ini kan W sama dengan EK aksen kurang EK 0. Nah, karena ini 0, berarti W itu sama dengan EK ya, atau sama dengan 45 joule. Begitu ya. Jadi cara menyelesaikan soal seperti ini seperti itu. Lanjutkan ke soal prediksi berikutnya, ya khusus untuk mekanika ya. Ini tipe soalnya adalah sebab akibat ya. Jadi nanti kalau misalkan dia pernyataannya benar dan alasannya benar, keduanya ada hubungan sebab akibat, maka jawabannya A. Kalau pernyataannya benar, alasannya benar, keduanya tidak menunjukkan sebab akibat, maka jawabannya B. Kalau C, pernyataannya benar, alasan salah. Kalau D, pernyataan salah, alasan benar. Kalau E, kedua-duanya salah gitu ya. Nah, kita coba cek untuk soal pertama ya. Dua buah benda dengan massa berbeda, misalkan balok besi 10 kg dan balok kayu 1 kg, yang dijatuhkan bebas dari ketinggian yang sama di dalam ruang hampa udara akan mencapai tanah pada waktu yang sama. Ya, ingat ini konsepnya teman-teman ya. Jadi, waktu dia sampai ke permukaan tanah, kalau tidak ada hambatan udara atau dalam ruang hampa, maka benda yang bermassa berapapun punya waktu yang sama atau akan mencapai tanah secara bersamaan. Maka ini pernyataannya benar ya. Berikutnya, sebab alasan percepatan gravitasi yang dialami sebuah benda berbanding lurus dengan massa benda. Nah, ini kurang tepat ya. Jadi percepatan gravitasi itu bukanlah berbanding lurus dengan massa benda gitu ya. Jadi pernyataan ini salah gitu ya. Karena percepatan gravitasi itu kan konstan gitu ya. Dan dia tidak bergantung pada massa benda. Nah, maka pernyataannya benar, alasannya salah. Sehingga jawaban ini adalah jawaban yang C. Itu ya. Tipe soal sebab akibat berikutnya kita akan bahas berikut ini. Agar sebuah kereta kuda dapat bergerak maju, gaya tarik yang diberikan kuda ke arah depan pada kereta harus lebih besar daripada gaya tarik kereta ke arah belakang pada kuda. Nah, pernyataan yang ini sebenarnya salah ya. Nah, karena gaya kuda menarik kereta dan kereta menarik kuda adalah pasangan aksi reaksi ya. Jadi hukum ketiga Newton. Jadi kalau aksi reaksi besarnya sama tapi arahnya saja berbeda ya. Kayak gini. Ini adalah F aksi sama dengan minus F reaksi. Nah, besar ini haruslah sama nih, cuman arahnya beda. Satu ke arah kiri, yang satu ke kanan gitu ya. Terus menurut hukum 3 Newton, setiap benda ada gaya aksi selalu timbul karena gaya reaksi ya, yang besarnya sama dengan berlawan arah. Nah, ini benar ya. Sebabnya itu benar. Ini benar, sementara yang ini salah. Sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 12 ini jawaban yang D. Ya. Yaitu pernyataannya salah dan alasannya benar. Begitu ya. Ke tipe soal berikutnya ya, yaitu tipe soal esai ya. Dan ini ada grafiknya. Jadi kalau kita lihat di sini, grafik kecepatan terhadap waktu dari dua buah mobil A dengan B yang mulai bergerak dalam posisi dan waktu yang sama di lintasan lurus gitu ya. Nah, berdasarkan grafik di atas pada detik keberapa mobil B tepat menyusul mobil A gitu ya. Nah, teman-teman ingat bahwa kalau dia menyusul berarti apa? Berarti SA itu harus sama dengan SP gitu ya. Itu syarat dia untuk menyusul gitu ya. Nah, untuk mencari berapa jarak masing-masing kita bisa cari menggunakan luas ya. Jadi kita cek aja nih ya luasan dari grafiknya ini. Jadi kalau misalkan mobil B, nah berarti kan luasannya ini nih ya. Nah, oke. Nah, kalau mobil A ya udah di bawah grafik mobil A. Misalkan kita simbolkan yang warna merah ya. Nah, kira-kira yang ini.
gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, kita bisa cari dulu ya bahwa mobil B ini awalnya kan dia diam nih, terus dia punya kecepatan, misalkan di sini dia punya kecepatan 15 gitu ya. Nah, itu mobil B. Sementara mobil A itu dia bergerak konstan ya, yaitu 15 meter per second. Nah, percepatan dari mobil B ya atau AB itu sama dengan delta V per delta T ya. Nah, ini sama dengan 15 dibagi dengan TX ya. Jadi T-nya itu kan sama dengan TX kurang 0 ya. Nah, TX kurang 0 ya TX gitu ya. Nah, itu percepatannya. Nah, berarti tinggal kita substitusi ya. Maka kan SA itu dia bergerak GLB, maka sama dengan PA dikali TA gitu ya. Sementara SB itu adalah bergerak GLBB ya. Maka SB itu, misalkan inilah PATA sama dengan di sini kita bisa dapatkan awalnya dia diam, maka P0B kali T ditambah setengah ABT kuadrat. Nah, ini 0 karena dia awalnya diam, maka PA TA sama dengan setengah dikali. Nah, masukin ya nilai percepatan yang sudah kita dapatkan. Itu 15 per TX ya. Kayak ini 15 per TX dikali dengan T kuadrat ya waktunya. Nah, kita bisa dapatkan di sini T kuadrat. Ya. Untuk TA-nya itu ya, kita bisa peroleh nilai dari TA itu adalah T gitu ya. Jadi bisa kita tuliskan di sini. Kita bisa hapus saja A-nya di sini karena kita pengen cari T. Nah, ya udah teman-teman, tinggal kita kali silang aja ya. Ini coret dulu 1 ya kan. Terus ini jadi 2 PA di kali TX per 15 ya sama dengan T. Nah, PA-nya itu diketahui adalah 15 ya. Sehingga kita bisa dapatkan 2 kali 15 TX per 15. Ini coret-coret. Maka T-nya itu adalah 2 TX ya. T sama dengan 2 TX. Nah, jawabannya adalah P. Kita punya kasus grafik berikutnya teman-teman ya. Nah, kita punya sebuah grafik di sini menunjukkan gaya bekerja pada benda yang bermassa 2 kg yang mula-mula diam dan secara sumbu X gitu ya. Nah, ini nih grafik F terhadap X. Nah, berapa kecepatan benda mencapai posisi X 10 meter. Nah, untuk mencari percepatan ini kita bisa cari dulu berapa usaha gitu ya. Nah, kalau usaha tinggal kita cari luasan yang dibentuk oleh kurva ya. Nah, kita cari nih, luasan ini berapa. Ya, luasan semuanya itu berapa. Berarti kita punya di sini luas pertama. Nah, ini luas 1 bentuk trapesium. Nah, sisi atasnya itu adalah setengah dikali dengan 4 tambah 6 kali 10 ya. Jadi sisi yang atasnya itu kan di sini kan 4, terus ini ke sana itu 6, nah tingginya kan 10. Maka kita dapatkan nilai seperti ini. Nah, tinggal kita kali nih. Ini coret-coret jadi 5. Ini jadi 5 kali 10, ini 50. Berikutnya luasan kedua ya. Berarti yang ini. Nah, luasan 2 itu adalah setengah dari alas ya. Alasnya itu kan kita bisa dapatkan nilainya itu adalah dari 6 ke 10 maka 4 dan tingginya itu adalah min 5 gitu ya. Sehingga kita dapatkan adalah 4 dikali dengan 5. Nah, ini coret-coret jadi 2 maka ini 10. Ya, sehingga kita bisa dapatkan bahwa usahanya itu kita dapatkan W sama dengan ya karena dia di bawah kurva maka dia tandanya itu adalah negatif gitu ya. Sehingga usaha kita itu adalah 50 dikurang 10 sama dengan 40 joule. Nah, selanjutnya kita gunakan konsep usaha energi nih. W sama dengan delta EK ya. Nah, W itu kan F, kita nggak usah masukin itu karena sudah dapat nilainya itu 40. Maka ini 40 sama dengan EK aksen kurang EK 0.
Nah, ini kan dia awalnya diam, maka ini 0 ya. Jadi ini 40 sama dengan setengah dikali 2 kali V kuadrat. Coret-coret, maka V sama dengan akar 40 ya. Nah, jawaban yang benar itulah akar 40. Akar 40 meter per second. Begitu ya. Nah, untuk teman-teman yang tertarik dengan modul ini, di mana modul ini juga ada rangkaian soal, ya, terus ada review materi sini. Nah, ini ada review materi ya. Teman-teman boleh cek link yang ada di deskripsi video ini gitu ya. Ya, ada konsep review materinya modul ini gitu ya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.